Oke, halo teman-teman, karena waktu udah menunjukkan pukul 5 sore dan kita akan sebentar lagi masuki ibadah topikal kita. Dan sebelumnya kalau boleh aku persilakan teman-teman mengganti merinem nama, asal kampus, angkatan, sama nama. Dan aku persilakan juga teman-teman mengambil sikap tenang juga karena kita ingin memulai ibadah kita. Aku persilakan MC. Terima kasih ya, Ben. Aku sapa teman-teman dulu ya. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, sebelum mulai ibadah topikal kita hari ini, aku persilakan teman-teman untuk mengambil waktu terus sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini aku dan teman-teman boleh berkumpul hari ini untuk mulai ibadah topikal hari ini, Bapak. Kiranya Tuhan berkati, satukan hati dan pikiran kami dalam pemberitaan firman hari ini yang boleh dibawakan oleh Bang Rey, Bapak. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus, Bapak, dan penyertaan dalam setiap berkat firman yang boleh dibawakan. Dan untuk teman-teman yang hari ini sedang melakukan aktivitas lain, mungkin Tuhan boleh sempatkan mereka di sela-sela kegiatan mereka untuk join bersama kami, Bapak, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu ini. Dan itu juga untuk pelayanan hari ini, Bapak, kiranya Tuhan sempurnakan sampai akhir, dan Tuhan berkati setiap jaringan yang kami boleh pakai, kondisi keadaan lingkungan sekitar kami boleh memungkinkan kami dalam ibadah ini sampai akhir, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman, hari ini sungguh bersyukur aku dan teman-teman bisa sama-sama hadir di tempat ini di waktu yang sama, namun tempatnya beda-beda. Mungkin teman-teman ada yang lagi di rumah atau ada lagi di luar, tapi aku berharap teman-teman boleh tetap semangat dan fokus dalam mengikuti ibadah hari ini. Oke, sebelum kita mulai lagu pertama kita, aku mau sharing sedikit tentang lagu ini. Jadi tentang lagu ini ada kisah lama atau historia di baliknya. Jadi saat persiapan juga aku cukup penasaran karena liriknya itu cukup sederhana, namun ngena banget dalam hal kalau misalnya dinikmatin. Jadi lagunya muncul dari dua musisi Kristen yang bertemu saat pertemuan makan siang di restoran. Jadi waktu itu Greg Nelson atau Philip James, mereka lagi pesan makanan lagi ceritanya gitu di restoran ya. Terus ada seorang pelayan restoran yang terlihat oleh Philip James ini seperti raut wajah yang sedang ada masalah kayak gitu. Terus dari situlah muncul ide atau terbentuklah lagu ini. Sama seperti dua musisi ini, tanpa disengaja kita juga sering lihat orang-orang di sekitar kita merasakan kekosongan pribadi. Tawa mereka menyembunyikan tangisan, mungkin hidup mereka juga penuh dengan ketakutan dan serasa tidak ada harapan. Lalu, apakah yang mereka butuhkan? Mari teman-teman kita sama merenungkannya sambil mendengarkan lagu ini, dan boleh teman-teman nikmati setiap bait liriknya. People need the Lord. People need the Lord. They pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Louder highs their
only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. For people need the Selanjutnya kita akan masuk ke sesi topikal kita hari ini. Aku mempersilakan Bang Rey untuk membawakan doa pembuka. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Shalom, Sebelum Bang Rey. kita berdiskusi dan berbagi bersama tentang topik hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami, secara khusus di dalam pelayanan kami dan persekutuan Mahasiswa Kristen yang Tuhan boleh anugerahkan, di mana kami boleh bertumbuh, kami boleh berbagi, dan kami boleh melayani bersama. Dan kiranya melalui kesempatan sore malam hari ini kami boleh semakin diteguhkan, semakin diyakinkan, semakin bersukacita memiliki kesempatan untuk bisa bertumbuh dan melayani bersama di PMK kami, dan kami boleh semakin menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam setiap kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga jaringan Zoom kami, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu keunikan atau mungkin sering dibilang nilai di dalam pelayanan mahasiswa, yaitu tentang student movement kayak gitu ya. Berbicara juga tentang aku akan sedikit membahas nanti tentang bagaimana kehadiran kita di tengah kampus, di tengah berbagai kondisi dan keadaan yang kita alami saat ini.
Teman-teman, pelayanan mahasiswa itu saya secara pribadi bersyukur. Teman-teman, saya 11 tahun kalau dihitung gitu ya, 4 tahun dari masa waktu berkuliah. Kalian bisa lihat di namaku gitu, 2010 sampai 2014 aku terlibat di pelayanan mahasiswa di PO MIPA, dan 7 tahun aku kemudian terlibat di dalam pelayanan mahasiswa sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Dan izinkan saya bilang sungguh bersyukur dan sungguh terkagum melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap persekutuan yang ada kayak gitu. Nah, pertanyaannya, lalu apa sih sebenarnya yang membedakan kita atau mungkin yang membuat kita semakin sadar betapa krusialnya pelayanan ini harus diperjuangkan? Bagi saya cara paling sederhana kembali menghayati hal tersebut adalah dengan melihat sejarah, dengan melihat cerita bagaimana persekutuan-persekutuan itu bisa terbentuk. Saya nggak tahu nih teman-teman, ini bukannya karena logonya, aduh cuma ini yang saya akui, enggak ya. Ini karena keterbatasan slide, dan juga saya cari di Google gitu, ada beberapa yang kok nggak ada ya gambar logonya kayak gitu. Teman-teman pernah tahu cerita atau pernah tahu sejarah kenapa persekutuan teman-teman terbentuk? Aku pikir itu cara yang paling sederhana untuk menolong kita menghayati student movement, kegerakan mahasiswa. Kenapa persekutuan kita bisa ada sampai hari ini? Itu tak lepas dari berbagai generasi, berbagai angkatan dari mahasiswa melayani sesamanya mahasiswa di dalam segala keadaan, kondisi, dan tantangannya. Nah, teman-teman, saya mungkin nggak bisa satu-satu tampilin atau ketemu gitu ya cerita masing-masing persekutuan, tapi mungkin kalau ada waktu, gue pikir sangat indah kita di PMKJ bisa sharing gitu ya, bagaimana persekutuan kita terbentuk. Gue pikir itu akan sangat saling menguatkan dan akan memperlihatkan kepada kita bahwa salah satu hal yang paling indah Tuhan berikan adalah kegerakan mahasiswa dari, melalui, dan kepada mahasiswa. Nah, mungkin saya nggak bisa tampilin satu-satu, tapi saya mau tampilin secara khusus. Ada satu video yang cukup mengharukan ketika menggambarkan sejarah pelayanan mahasiswa, bukan cuma di kampus kita, tapi bahkan di dunia kayak gitu ya. Ini adalah video yang waktu itu mungkin teman-teman pernah lihat di Persekutuan 5 wilayah kita di hari doa IFES, dan kupikir kita bisa nonton sebentar gitu ya video ini. Oke, aku akan share, semoga teman-teman bisa melihat dan menyaksikan dengan baik ya.
teman-teman, itu adalah video singkat dari begitu banyak cerita kegerakan pelayanan mahasiswa yang kupikir sangat indah. Ada banyak buku, kalau teman-teman nanti tertarik gitu, ada banyak buku-buku seperti Shining Like Stars, The Day of His Power, menceritakan bagaimana kegerakan pelayanan mahasiswa itu bisa berkembang. Teman-teman, apa yang bisa saya simpulkan dari bagian tadi? Teman-teman, saya bukannya bilang kita harus pergi ke luar negeri gitu ya untuk memulai pergerakan mahasiswa, tapi izinkan aku boleh simpulkan sederhana. Poin dari kegerakan mahasiswa itu seperti ini. Teman-teman, gerakan pelayanan ini berawal di kampus dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Bahwa persekutuan mahasiswa Kristen adalah komunitas misionaris di tengah kehidupan kampus. Missionary community, bahwa persekutuan mahasiswa Kristen adalah komunitas utusan-utusan Injil Kerajaan Allah di tengah mahasiswa. Dan saya selalu ingat dengan kalimat yang disampaikan Ibu Anet Aruraja di dalam diskusi kami, we chose to exist. Kita memutuskan, kita memilih untuk berdiri sebagai sebuah gerakan yang akan hadir. We chose to exist as a movement that will exist. Nah, kalimatnya menarik. For our non-members. Untuk mereka yang non-members, yang belum menjadi anggota atau bagian komunitas kita, sedari awal cerita pergerakan pelayanan mahasiswa, dan saya yakin sebenarnya ini juga cerita gerakan tubuh Kristus, gereja. Semangatnya itu bukan hanya bertahan, mempertahankan yang ada atau menjaga yang sudah ada. Tapi we chose to exist for the non-members. Kita hadir untuk mereka yang belum mengenal, yang belum mengerti, yang belum menjadi bagian atau anggota komunitas kita. Dan bagi saya, ini sangat sejalan dengan apa yang Kristus sendiri lakukan. Kita akan bahas itu nanti lebih lanjut. Tapi saya mau ajak teman-teman, kita mau berdiskusi sebentar. Aku akan ajak teman-teman untuk masuk ke breakout room, kurang lebih isinya 3, maksimal 4. Dan teman-teman di breakout room ini nggak ada pemimpin, jadi kita sama-sama saling sharing aja gitu ya, nggak harus nunggu-nunggu dipersilahkan, kita mau saling berbagi aja. Teman-teman, mau kita berbicara, kita mau hadir untuk non-members, maka boleh nggak teman-teman coba sharing dan coba ingat-ingat dan nanti di kelompok coba bagikan. Selama kamu di kampus, kelompok mahasiswa seperti apa sih yang merasa dirinya atau merasa kelompoknya itu, aduh aku bukan anak PMK lah, aku nih yang kayak gini-gini nih bukanlah PMK-PMK-an. Kelompok mahasiswa seperti apa yang merasa dirinya bukan yang merasa dirinya itu bukan bagian dari PMK, yang menganggap dirinya aku mah non-members lah. Nangkap ya apa yang mau kita sharingkan? Atau mungkin kita bisa jujur gitu ya. Kelompok mahasiswa seperti apa sih yang memang jujur kita akui kita enggan atau kita sulit atau kayaknya kita awkward, aneh ngajaknya kalau datang ke persekutuan kita atau mungkin ikut kelompok kecil kita atau ikut persekutuan doa atau persekutuan jemaat. Kelompok mahasiswa seperti apa yang mungkin kita sebenarnya jujur enggan atau kurang terbuka untuk ajak? Itu pertanyaan yang pertama ya. Tolong coba deskripsikan. Kelompok mahasiswa seperti apa yang merasa dirinya non-members. Dan yang kedua, teman-teman mungkin bisa sembari men-sharingkan gitu ya, kelompok mahasiswa yang seperti ini, yang seperti ini. Coba perhatikan gitu ya, sebenarnya apa sih masalah mereka? Apa alasan yang membuat mereka merasa enggan atau sulit memutuskan, iya, aku memang diterima atau aku memang bagian dari komunitas ini atau aku memang bagian dari PMK ini. Sebenarnya apa sih kondisinya mereka? Apa alasannya? Apa pergumulan yang terjadi di dalam kelompok mereka sehingga mereka merasa ini ya aku non-members, aku bukan bagian dari PMK. Nangkap ya? 2 hal yang mau kita coba ingat-ingat, coba sharingkan. Biasanya jawaban yang langsung keluar nggak dipikirin itu yang paling kita
alami. Jadi sebenarnya ini pertanyaan sederhana yang nggak perlu dipikir sampai susah. Teman-teman pasti mungkin punya kesempatan atau punya momen melihat kelompok-kelompok mahasiswa seperti apa yang merasa dirinya non-members dan kenapa mereka, apa alasannya mereka merasa seperti itu. Baik dari sisi mereka atau mungkin dari hal-hal lain yang teman-teman lihat. Oke? Teman-teman, kita akan sharing di breakout room singkat. Jadi memang nggak akan panjang. Kita samain jam dulu ya. Sekarang di jamku itu 5.23. Teman-teman, 5.45 aku akan melanjutkan materi di main room ini. 5.45 aku akan menyelesaikan materiku di main room ini. Jadi pastikan teman-teman 5.45 sudah kembali ke main room. Nah, teman-teman di breakout room silakan kenalan nanti. Nggak ada yang mimpin, tapi teman-teman bisa langsung on mic, bisa on cam kalau bisa kenalan dan coba sharing. Tentuin siapa yang mau sharing duluan kayak gitu. Oke? Nangkep ya apa yang mau kita lakukan di breakout room? Kita mau saling berbagi dan nanti aku persilahkan Bang Ruben untuk boleh bagi breakout room-nya. Oke, silakan Bang Ruben boleh masuk dan teman-teman boleh silakan join ya. Oke, teman-teman selamat sharing-nya. Suryani bisa join ada. Oh. Normauli bisa join kelompok, udah aku masukin. Oke. Beda letak awal berpikirnya atau mungkin kitanya sendiri juga jadi sadar ya tadi aku Angel sharing kayak kitanya sendiri juga mungkin jadi kayak nggak mau ngajak atau mungkin terbatas mengajak kayak gitu. Nah, terima kasih teman-teman buat kesediaannya berbagi. Aku lanjut sebentar gitu ya. Nah, kita mungkin nggak bisa sharing langsung gitu hasil kelompok kita seperti apa. Tapi aku mau ajak teman-teman seperti untuk kayak menandai ya, bukan menandai sih kayak supaya kita bisa saling tahu gitu ya. Teman-teman, kelompok seperti apa yang sempat tersebut di sharing diskusi kalian gitu ya. Boleh teman-teman kalau pakai laptop silakan scroll ke atas, ada pilihan annotate, silakan pilih, kemudian kalian bisa kasih tanda centang di gambar-gambar ini gitu. Tadi kelompok-kelompok mahasiswa seperti apa yang tersebut kayak gitu. Yang mungkin misalnya ini anak tongkrongan yang suka minum, suka main, atau mungkin teman-teman punya apa cerita-cerita lain gitu ya, yang punya latar belakang keluarga atau mungkin yang masalah-masalah tertentu kayak gitu. Oke. Atau mungkin teman-teman ada pembahasan lain yang sempat tersebut gitu, silakan boleh di warna putih tuh kalian kasih teks sesuatu, silakan pilih lebih dari satu gitu ya, apa yang tadi teman-teman bahas atau apa yang mungkin tadi teman-teman diskusikan. Atau mungkin ada masalah yang dengan teman-teman yang berbeda agama mungkin, yang merasa atau menghapus Tuhan gitu ya, kayaknya maksudnya aduh nggak terlalu gini-ginian deh. Atau mungkin kelompok teman-teman yang bergumul dengan seksualitas, teman-teman yang punya sakit hati mungkin gitu ya, atau punya latar belakang baik sakit hati personal, sakit hati dengan sesama, atau teman-teman yang punya latar belakang ekonomi yang susah, boro-boro ngomongin belajar firman lah, bertahan hidup aja jadi tulang punggung keluarga tuh udah susah banget. Atau mungkin punya pengalaman buruk, brokenness, pernah mengalami pelecehan sehingga bahkan itu mungkin di kalangan Kristenan yang bikin dia juga jadi sakit hati. Silakan ya teman-teman. Atau
teman-teman yang mungkin punya pergumulan pornografi atau seksualitas yang maksudnya bikin dia juga jadi enggan, atau mungkin teman-teman tahu, silakan. Kita mungkin nggak bisa saling sharing ngomong satu-satu, atau mungkin ya yang ambis gitu ya, tuh yang merasa dirinya harus dikaca tuh jadi pion raja gitu ya, pokoknya kejarnya yang penting yang paling baik kayak gitu. Mungkin ada juga yang teman-teman seperti itu, atau ada kata-kata lain tadi yang mungkin aku nggak ada di gambar, silahkan ya, boleh annotate teks gitu, kalian bisa tulis, kita saling berbagi. Teman-teman, kenapa aku tampilin gambar-gambar seperti ini gitu? Karena inilah realitanya gitu, dan kami di PMKJ berdoa dan berharap beberapa kita bisa punya seri, atau maksudnya topikal ke depan yang menolong kita bagaimana berelasi dengan orang-orang yang mengalami pergumulan seperti ini. Karena inilah tujuan kita. We exist for non-members, dan non-members itu mungkin punya pengalamannya tersendiri gitu ya. Di satu sisi, oh ini menarik tuh, ada yang nulis merasa sudah cukup rohani gitu ya. Ternyata itu sama susahnya dengan orang yang nggak mau ngomongin tentang Tuhan. Dan mungkin kita perlu bagaimana caranya berelasi, menyediakan ruang yang aman buat mereka cerita, tidak menghakimi. Kita rindu berelasi lebih jauh dengan kelompok-kelompok ini, karena memang itulah tujuan kita hadir di tengah kampus. Teman-teman, terima kasih buat sharingnya, walaupun mungkin nggak bisa ngomong on mic satu-satu gitu ya, tapi dengan centang-centang ini kita bisa melihat kita nggak sendirian menghadapi atau bergumul atau mendoakan kondisi atau orang-orang yang kita hadapi. Teman-teman, aku bentar ya, aku save dulu dan aku clear dulu ya coretan anak TK ini. Oke. Teman-teman, saya teringat dengan satu bagian sebagai penutup renungan kita gitu ya. Ini bukan pertemuan kita ini bukan langsung memberikan jawaban segala-galanya menghadapi orang seperti apa, tapi saya mau mengajak teman-teman untuk melihat. Saya dalam persiapan membaca satu bagian firman dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Di dalam penjelasannya Paulus sebagai seorang rasul, Paulus menuliskan bagian ini. Paulus punya segala hak menjadi seorang rasul. Mungkin dihormati, dihargai, didengar, mungkin punya hak untuk orang-orang memberikan sesuatu atau memberikan apresiasi sesuatu, tapi bagi Paulus bukan itu panggilannya. Dan di dalam penjelasannya Paulus menuliskan bagian ini. Aku menjadi hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi saya itu satu sikap yang menarik gitu ya. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, tapi aku hidup di bawah hukum Kristus. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Kenapa? Supaya bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Kalau saya mungkin boleh ganti gitu ya. Bagi orang-orang yang mengalami broken home, aku menjadi seperti orang yang mengalami broken home. Bagi orang-orang yang mengalami bergumul dengan adiksi, mungkin itu narkoba kah, pornografi kah, aku menjadi seperti bergumul dengan pornografi atau adiksi, walaupun sekalipun aku sendiri tidak melakukannya. Dan saya yakin Paulus bukannya demi memenangkan jadi ikut-ikutan gitu ya. Demi memenangkan orang Yahudi jadi ikut-ikutan memegang lagi hukum Taurat yang sebenarnya telah digenapi dalam Kristus. Jadi bagaimana memiliki sikap seperti itu? Dan ini kerinduannya. Kenapa? Karena kitalah, saya selalu setuju dengan apa yang Daniel Borden bilang, the greatest missionaries of IFES, misionaris terbesar di pelayanan mahasiswa itu bukan staff, bukan hamba Tuhan. Siapa misionaris terbesar di pelayanan mahasiswa? Adalah mahasiswa itu sendiri.
Kalian nggak perlu lagi bagi mahasiswa yang bergumul, aku menjadi seperti mahasiswa. Kalian mahasiswa, kalian hidup di tengah pergumulan itu, di tengah tekanan studi, di tengah ajakan orang-orang sekitar, di tengah pengalaman pergaulan dan keadaan-keadaan yang ada real di kampus. Dan bagi saya meyakini ujung tombak pelayanan mahasiswa adalah mahasiswa. Karena itu saya selalu terharu gitu ya ketika kita bilang kita mau mengubah dunia, changing the world. Kita mau membangun bangsa ini, mau memperbaharui, menghasilkan generasi yang nggak korupsi, menghasilkan orang-orang yang sungguh memikirkan masyarakat dan kebaikan orang banyak. Kita mau building this nation, kita mau memperbaiki gereja mungkin supaya pengajarannya benar, supaya ada komunitas yang hangat yang bisa semakin luas menjangkau masyarakat di dalam berbagai kondisi, di dalam tengah berbagai perbedaan latar belakang agama mungkin. Kita mau memperbaharui gereja kita. Kita mau loving this generation, kita mau mencintai generasi ini. Itu semua dimulai dengan one student at a time. Satu mahasiswa setiap saat. Mengubah dunia. Kita mungkin pelayanan kita nggak bisa langsung serta-merta mengubah sistem atau tatanan yang lebih luas. Tapi Tuhan bisa pertemuan kita dengan satu mahasiswa. Dan kita meyakini satu mahasiswa yang hidupnya berubah itu menyusun perubahan itu. Menyusun pembaharuan itu. Teman-teman, saya akan tutup dengan beberapa komik gitu ya, beberapa gambar yang saya ketika membaca gitu terharu juga gitu ya. Kita mungkin merasa ngapain sih Bang Ray lagi pandemi begini ngejagain yang udah ada aja lagi susah. Ngapain ngomongin lagi yang emang belum mau dibina, belum mau lagi ikut gitu ya. Ngejagain yang tadinya mau datang aja tuh lagi jungkir balik. Kenapa sih ngomongin yang bahkan belum mau dilayani gitu? Itu kayaknya nggak mungkin gitu. Teman-teman, we can have a small faith. Mungkin kita nggak bisa lihat jauh atau kita nggak bisa memetakan semuanya. Tapi kita bisa iman yang kecil itu kita tahu it must be in a big God. Tuhan nggak kewalahan di tengah pandemi. Tuhan nggak kecapean menjaga yang sudah ada, tapi mau menjangkau yang belum mau. Tuhan adalah Tuhan yang besar kuasanya, the Father of compassion, God of all comfort. Dan dia bukan Tuhan yang kehabisan sumber daya. Karena itu kita bisa berpegang pada Tuhan yang demikian. Dan mengawali kegerakan kita minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, kita akan membahas bagaimana bisa lebih baik menjangkau orang yang demikian, bagaimana bisa lebih sensitif berdiskusi atau merangkul dan menyediakan kesempatan buat orang yang demikian. Itu dimulai bukan dengan komitmen kita mau begini, tapi kita tahu Tuhan sanggup. Tuhan sedang terus bekerja di tengah pandemi ini. Dia nggak terbatas karena online jadi nggak bisa menjangkau siapapun. Kira kita boleh terus beriman pada Tuhan yang demikian. Dan mari mulai melihat, are you a regular? Apakah engkau sering hadir di dalam kelompok yang berbeda dengan kelompok yang mungkin omongannya nggak sama? Tadi kami di main room gitu ya ngobrol sama Bang Ruben juga sharing di Trisakti kayak apa waktu zaman dia kuliah. Yang kelompok tuh yang omongannya tuh beda gitu ya, kayaknya pedes banget gitu ya, kayaknya di kuping tuh nggak enak, ngomongnya bahasanya kayaknya nggak sopan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan ngomong kayak begitu, tapi kita bisa hadir di sana. Kenapa? Karena Yesus selama hidupnya dikelilingi oleh kelompok-kelompok yang sangat berbeda dengan Yesus. Yesus seorang guru. Guru itu harusnya dikelilingi murid yang gambaran guru di zaman itu tuh orang lihatnya orang Farisi, ahli Taurat yang selalu duduk di muka yang paling di tempat yang paling baik, dipersilahkan duluan, diberikan kesempatan paling banyak. Tapi Yesus selalu dikelilingi oleh kelompok-kelompok yang
yang nggak sepantasnya. Sampai orang nanya, kok kamu makan di rumah orang berdosa? Kok kamu main sama orang yang demikian? Kalau dia tahu perempuan itu, dia guru, dia harus tahu perempuan itu. Tapi inilah Yesus. Teman-teman, kita nggak bisa you don't get labeled Jesus friend of sinners kalau Yesus sahabat orang berdosa. Bagaimana bisa disebut sahabat orang berdosa kalau kita nggak pernah berdiskusi, berbagi, bertanya kepada orang-orang yang memang belum mengenal siapa Yesus? Bagaimana kita bisa disebut sahabat orang berdosa kalau kita hanya melayani atau mungkin hanya maunya di antara orang Kristen? Ada banyak teman-teman dari latar belakang agama lain yang sebenarnya mungkin bertanya, yang sebenarnya mungkin punya sensitivitas atau punya kepekaan buat kenapa sih mereka ngomongnya kayak begini, dan sebenarnya mereka pengen ngobrol, pengen tahu. Dan izinkan saya boleh bilang, saya setuju dengan gambar ini. The gospel travels at the speed of relationship. Injil itu menyebar luas dalam kecepatan persahabatan, dalam kecepatan relasi. Kadang-kadang orang mungkin nggak mau atau nggak bisa terima langsung Injilnya, tapi orang mau relasinya. Orang butuh relasi. Nggak ada orang yang paling, kenapa orang itu sering nongkrong? Karena dia suka relasi. Dan di dalam relasi itulah kita bisa menyampaikan apa yang baik dan yang benar. Karena itu pertanyaannya, apakah kita terbuka di masa-masa seperti ini membangun relasi? Gimana caranya membangun relasi? Teman-teman, Yesus di dalam pelayanannya itu bertanya, dan bertanya. Tadi sebelum persiapan juga ngobrol sama Bang Alex tadi punya cerita gitu ya. Ada satu teman yang latar belakang non-Kristen ngupdate story habis putus cinta, habis patah hati. Dan kemudian ada satu mahasiswa kayak ngerespon gitu ya, nanya gitu ya, atau minimal ngasih reaction gitu. Dan ternyata percakapan yang sakit hati itu menjadi sebuah percakapan mengenal tentang kekristenan. Teman-teman, kadang-kadang kita bukan datang dengan mau ngasih tahu sesuatu. Tapi kadang-kadang kita perlu datang dengan bertanya. Kenapa bertanya? Karena silakan lihat pola Alkitab. Kebanyakan pengajaran Yesus itu datang bukan dari sini dengar, aku lagi pengen ngomong ini loh. Sini dengar, aku lagi pengen ngomong ini loh. Tapi dari pertanyaan murid-murid, dari pertanyaan orang yang nggak suka sama dia, guru, kalau kau begini gimana? Guru, ajarkan kami. Guru, bagaimana kalau begini? Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi kesempatan Yesus menyampaikan kebenaran-kebenaran. Pertanyaannya, adakah ruang buat orang-orang seperti itu bertanya? Bang, kalau aku tertarik sama yang sejenis tuh, kayak kenapa? Apa ya, Bang? Kenapa ya? Bang, aku tahu nggak boleh begini terus. Tapi kenapa ya aku begini terus? Aku sebel banget sama orang tua aku di rumah. Aku kesel sama mereka. Tapi gimana? Aku capek begini terus. Pertanyaan-pertanyaan, keluhan, kebingungan itulah yang menjadi jalan. Kadang-kadang kita mungkin kalau bikin tema bagaimana memaafkan atau bagaimana mengasihi sebagai anak di keluarga orang, mereka nggak mau datang. Tapi ketika mereka punya kesempatan untuk bertanya, bingung, justru mungkin di situ kesempatan Tuhan mengajar. Teman-teman, saya nggak tahu, ini kita bisa bahas di waktu yang lain. PMK kita tuh seperti apa? Mungkin PMK kita itu cuma baru yang di kiri gitu ya, sacred event, acara-acara kudus gitu ya, acara-acara suci, sacred, dan memang itu sacred, memang itu kudus milik Tuhan. Tapi mungkin beberapa PMK kita udah mulai gitu ya, gimana caranya bisa lebih banyak mengundang, lebih bisa menarik. Mungkin kita beberapa mulai berpikir bagaimana bisa mengajak lebih banyak orang. Sacred
awesome event. Tapi banyak cerita gitu ya. Orang udah tertarik, suka gitu ya, kayaknya terpancing gitu ya dengan ajakan, dengan publikasi. Setelah datang sekali, terus ya udah nggak datang lagi. Kenapa? Karena di sana dia menemukan banyak orang-orang yang cuma ngomong doang, yang mungkin cuma kasih teori doang, tapi nggak ada authenticity, keaslian dalam hidup mereka. Nggak ada hubungan antara apa yang dibilang, apa yang digembar-gemborkan, dengan hidup pribadinya. Tapi mari berdoa gitu ya. PMK kita bukan hanya menjadi PMK yang buka posko gitu ya. Di sini mau mengalami keaslian, mau mengalami safe place, mau mengalami relasi yang indah, datang ke sini. Tapi kita berdoa PMK kita melatih, membina, menguatkan, meneguhkan murid-murid yang akan keluar dari gereja, dalam tanda kutip berjalan, menyebar, bukan dari gedung gerejanya atau tempat PMK-nya atau Zoom PJ-nya, tapi dalam keseharian mereka. Mereka orang-orang yang berelasi, yang menjangkau, yang melayani. Dan itu bukan hanya milik kalangan elit PMK, pelayan, pengurus. Itulah kegerakan jemaat kita. Setiap jemaat mau berelasi dengan orang-orang di sekitar mereka yang non-members. Nggak bisa berharap pengurus melawan jemaat. Us against the world. Cuma pengurus dan PKK versus jemaat yang harus dilayani. Kalian akan selalu bilang, aduh bang, capek ngejagain yang jadi jemaat aja tuh udah lelah. Rangkul jemaat kalian menjadi sebuah komunitas misionaris sehingga nggak ada perkataan aduh capek ngejagain yang ada. Kita sama-sama bergerak, we exist for non-members. Betapa indahnya. Percayakah engkau kita hadir untuk panggilan seperti ini? Ayat di dalam Yesaya tuh betapa indahnya kaki yang membawa kabar baik gitu ya, yang membawa kabar baik. How beautiful are the feet of those who bring good news. Bukan how beautiful are the churches we bring them to. Bukan betapa indahnya gereja yang kita ajak-ajakin mereka datang. Betapa indahnya kaki yang berjalan kepada mereka, membawa kabar baik. Teman-teman, PJ kita bisa begitu indah, rapi, kreatif. PD kita bisa begitu rapi, tersusun. Medsos kita mungkin bisa kita hias, desain, cari desain yang baik, dan sebagainya. Tapi bukan itu semata yang menggerakkan orang. Kita yang bergerak melalui itu semua. Teman-teman, mahasiswa, adik-adik kita, anak-anak rohani kita, setiap bangun pagi adalah peperangan, pergumulan mereka. Battle for the allegiance and alliance of their hearts. Setiap hari mereka harus memilih, mereka mau meletakkan hati mereka di siapa. Dan itu perjalanannya nggak mudah. Setiap bangun mereka akan memutuskan hari ini untuk siapa. Studi ini hari ini untuk siapa. Ujian ini hari ini untuk siapa. Pelayanan ini hari ini untuk siapa. Dan itu nggak mudah. Teman-teman kita pun pernah ngalamin di posisi mereka. Dan kita pun mungkin juga sedang bergumul seperti ini. Tapi Tuhan pimpin, Tuhan berikan pertumbuhan. Dan sekarang ini waktunya berjalan bersama mereka. Dan saya yakin gitu ya. I've never seen one single story in the Bible. Saya tidak pernah melihat satu cerita di Alkitab di mana ketika Tuhan masuk ke dalam hidup seseorang, Tuhan cuma bilang, oke, lanjutkan hidupmu. Mereka yang berjumpa dengan Tuhan yang hidup pasti nggak pernah sama begitu-begitu aja. Tuhan bekerja, Tuhan mau dan mampu terlibat dan mengarahkan mereka. That is the good news. Itulah kabar baik yang kita punya. Dan saya meyakini dari sejarah kebangkitan, pelayanan atau kekristenan, almost every revival, bahkan
kebangkitan atau kegerakan atau kelahiran kekristenan yang Yesus sendiri buat. Itu kumpulan anak muda, kumpulan orang muda. Yesus dan 12 muridnya itu nggak sebanding sama seniornya ahli Farisi, orang ahli Farisi, ahli Taurat. Tapi kebangunan itu dimulai dari sedari muda. Mereka boleh mengenal Tuhan yang mau dan mampu terlibat dalam hidup mereka. Oh teman-teman, saya sangat excited. 11 tahun saya terlibat dalam pelayanan mahasiswa. Satu hal yang saya simpulkan. Tuhan sayang mahasiswa. Tuhan sayang engkau dan saya. Cuma itu gitu. Keadaan boleh berubah, tantangan boleh berganti, konflik mungkin generasi demi generasi berubah. Tapi kalau saya boleh menyaksikan, saya bersyukur. Tuhan sayang mahasiswa. Yakinkah teman-teman? Dan ke depan kita akan bahas terus lebih dalam seri ini. Bagaimana menjadi PMK, menjadi pemimpin, menjadi pelayan, yang mengasihi, yang hadir buat yang non-members. Tapi saya setuju dengan kalimat ini gitu ya. Terkadang beberapa mahasiswa itu unresponsive, nggak meresponi kebaik pengajaran kita gitu ya, atau pesan yang mau kita sampaikan. Mungkin mereka nggak langsung meresponi. Dan karena mereka nggak meresponi, maybe you cannot teach them yet. Mungkin kamu nggak bisa langsung ajar mereka yang begini loh, yang ini loh, yang benar, yang ini loh, yang benar. Mungkin mereka nggak langsung bisa responsif. Tapi, but you can love them. Kamu bisa mengasihi mereka. And if you love them today, maybe you can teach them tomorrow. Ketika kamu bisa mengasihi mereka hari ini, hadir dan bertanya, berelasi, dan berjalan bersama. If you love them today, maybe you can teach them tomorrow. Di hari ke depan, kamu bisa mengajar mereka. Dan saya berani jamin, udah banyak cerita seperti ini. Bang Ruben, saya, itu pun juga orang-orang yang berubah karena kasih. Teman-teman, kiranya kita boleh kembali merenungkan dan meyakini panggilan persekutuan kita. We chose to exist, to serve and love the non-members. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Aku boleh minta kesediaan Bang Ruben untuk menutup kita dalam doa ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jikalau di dalam kehidupan kami mengalami kasih Tuhan. Ketika kami studi di kampus kami masing-masing, mungkin itu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan kami bersyukur jika sampai pada hari ini kami masih setia menjadi murid Kristus. Bahkan pada hari ini kami boleh melayani mahasiswa-mahasiswa yang lain yang di bawah kami, atau mungkin teman-teman kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami sadar bahwa zaman terus berubah. Kondisi dan kesulitan terus berubah. Apa yang terjadi di masa kami berbeda dengan yang terjadi di masa ini. Dan kami kebingungan ya Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana caranya untuk menjangkau seluruh kalangan dari mahasiswa di kampus kami. Maka dari itu tolong kami ya Tuhan untuk boleh terus belajar mengasihi Tuhan dan belajar mengasihi sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, seperti firman yang tadi dibagikan, untuk boleh mau turun menjadi serupa dengan mereka.
namun dengan tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Sehingga kami bukan sekedar ingin mengajak, ngeremehin PMK. Bukan cuma pengen bawa mereka jadi orang Kristen. Tapi kami betul-betul mau hadir di tengah-tengah mereka. Di masa pandemi ini Tuhan kami sulit mengenal, tapi kami percaya Tuhan yang mampukan melalui kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami pada hari ini. Kiranya pesan ini boleh terus kami renungkan dan kami bagikan kepada teman-teman kami, pengurus PKK pelayan di PMK kami masing-masing. Dan boleh kami kerjakan di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, mau menyerahkan rangkaian selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selanjutnya adalah warta jemaat. Aku persilakan untuk warta hari ini, bawakan warta kita. Halo teman-teman, untuk pelayan hari ini itu ada pembicara kita, ada Bang Ray dari FMIPA UI, dan MC kita ada VB STMI 2017, dan untuk pemusiknya ada Yance STMI 2018 dan aku sendiri pewarta dan singer Eben STMI dari 2017. Untuk pelayan yang hari ini boleh kita apresiasi melalui via chat. Oke. Next. Oh ya teman-teman, kita ada buletin Nehemia yang biasanya tiap minggu dibagikan ke kontak-kontak grup, biar kita sama-sama bisa membaca dan mendoakan kondisi PMK-PMK yang ada di 5 wilayah yang ada di Jakarta. Dan kiranya teman-teman juga mendoakannya juga untuk setiap kondisi yang ada. Dan ini juga ada linknya, boleh nanti teman-teman lihat juga. Beserta ada juga rekaman ibadah kita juga bisa dilihat. Oh ya, ini ada rekaman ibadah PMKJ dari YouTube Perkantas. Boleh teman-teman lihat juga. Mungkin teman-teman ketinggalan untuk ibadah yang sebelumnya, ibadah BS, teman-teman bisa akses dari YouTube Perkantas Jakarta. Nah, ini ada bengkel musik online. Acaranya itu tanggal 6 Maret hari Sabtu jam 6 sampai jam 7. Ini berlangsung hanya 1 jam teman-teman gitu. Dan berharap teman-teman bisa ikut menghadiri ini untuk sama-sama gitu untuk kita menikmati tentang ibadah, tentang musik yang ada di dalam persekutuan. Oke, teman-teman, berharap juga untuk teman-teman ke depannya untuk tetap hadir di dalam Bible Study kita setiap hari Senin dan Selasa untuk kembali melanjutkan lagi dari Yeremia 15 ayat 10 sampai 21 yang bertemakan hidup dalam kebenaran meskipun sendirian. Dan jangan lupa untuk ajak-ajak teman-teman kampus kita, PKK, AKK, TKK, dan teman-teman kita lainnya. Oke, itu aja dari pewarta. Lanjutkan MC. Terima kasih ya, Ben. Aku mengingat dari Matius 5 ayat 14-16, aku menyimpulkan bagiannya, ketika kita dipanggil untuk menjadi terangnya di dunia di mana kesalahan tampaknya menjadi benar. Kembali, teman-teman boleh aku ajak untuk mengingat lista kita atau orang-orang yang jemaat-jemaat kita atau yang pernah kita layani, mereka yang terhilang atau merasa hatinya kosong, sakit dan merasa tak ada harapan, mungkin juga banyak pergumulan. Kapan kita akan menyadari bahwa kita harus memberikan hidup kita dan memulai relasi yang baik dengan mereka, karena mereka membutuhkan Tuhan. Mari kembali kita dengarkan lagu ini dan nikmati bersama-sama People Need the Lord.
Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Louder hides their silence cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What would be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. For people need the Untuk menutup ibadah kita, aku minta teman-teman sekalian untuk mengambil waktu terus sejenak. Dan aku minta dengan kasih untuk Bang Ray membawa doa penutup kita hari ini. Silakan Bang Ray. Iya, teman-teman, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya pujian ini boleh kami hayati bahwa orang-orang memerlukan kasih Tuhan yang ajaib, dan secara khusus setiap kami di dalam pelayanan mahasiswa, kiranya kami boleh mengakui dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan bahwa students need the Lord, mahasiswa butuh Tuhan. Karena itu pakai segala keberadaan kami, pakai diri kami, pakai
waktu kami, pakai uang kami, pakai koordinasi kami, pakai kampus kami, pakai PMK kami, pakai apapun yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, menjadi saluran kasih, perhatian, relasi, persahabatan, kesabaran kami untuk saling menguatkan dan menopang satu sama lain. Kami sungguh menyerahkan kiranya awal dari topikal ini menjadi kesempatan kami terus memikirkan pelayanan kami dan berikan kami waktu-waktu ke depan Tuhan bisa terus berdiskusi bersama, sharing bersama, berdoa bersama, supaya boleh semakin banyak rekan-rekan, teman-teman kami, mahasiswa yang sedang mencari, yang sedang bertanya, atau mungkin sedang terang-terangan melawan dan memberontak, boleh mendengar perkataan Tuhan yang boleh kami nyatakan dan boleh kami hidupi dalam keseharian kami, di dalam relasi kami. Kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan aktivitas kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.